Nah, Mirsa, ini selain tadi silaturahmi dan juga ada kue kering, tentunya yang paling ditunggu-tunggu ini adalah makanan berat juga. Nah, tapi ini ada makanan berat dengan cita rasa, ini perpaduan dari Qatar dan juga Indonesia. Dagingnya dari Qatar, bumbunya dari Indonesia. Apa ya? Apa tuh? Jadi penasaran. Ayo, tebak-tebak. Oh, aku tahu kira-kira apa. Kira-kira pasti yang apa ya? Dagingnya nggak sih? Soalnya pasti kan ada opor, rendang, kuah sayur, rendang. Nah, itu ya tadi kan? rendang. Apa itu? Tapi rendangnya ini bukan rendang daging sapi, tapi ini tentunya dagingnya sangat menarik karena ini perpaduan tadi antara Qatar dan juga Indonesia. Kita lihat aja ya informasinya. Bila berbicara padang pasir, Anda pasti ingat unta. Ya, binatang berpunuk ini adalah salah satu mamalia yang paling adaptif dengan kondisi padang pasir yang panas dan kering. Orang-orang di Timur Tengah sejak zaman prasejarah memanfaatkan unta sebagai binatang tunggangan, hewan peliharaan, sampai salah satu sumber makanan berprotein tinggi. Inilah yang menginspirasi Noni Aska Daulika untuk membuat kreasi masakan khas Indonesia yang sudah mendunia. Apalagi kalau bukan rendang. Namun, rendang kali ini berbahan daging unta. Kreasi diaspora Indonesia yang sudah lebih 10 tahun menetap di Doha, Qatar ini bahkan menarik perhatian media nasional di negeri yang dipimpin seorang emir ini. Karena sudah terkenal di Qatar, kita mampir aja yuk ke rumah Uni Noni di Komplek Qatar Gas di kota Doha, Qatar. Di kediaman yang ditempati bersama suami dan kedua anaknya ini sangat terasa nuansa lebarannya. Dan tidak perlu waktu lama, Uni Noni akan mengajak kita bagaimana membuat masakan khas Sumatera Barat berbahan dasar daging unta. Jadi untuk membuat rendang onta yang kita butuhkan pertama ini daging onta. Kemudian untuk bumbunya kita butuh bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, ketumbar. Nanti juga kita butuh serai, daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Juga kita butuh santan. Ya, ini sebuah pengalaman pertama coba daging unta karena belum pernah coba ini. Tapi kalau dari bumbu-bumbunya kayaknya bisa lah kita bikin sendiri ya. Cuma daging untanya dari mana? untanya, itu. betul. Karena kalau lihat tadi gambarnya Deta Wilson itu sangat Menggoda ya, kayak rendang. Itu kayak langsung pengen Jadi pengen pasti jam makan rasanya siang untuk merasakan makanan-makanan khas Lebaran ya. Nah, tapi memang orang Indonesia ini banyak yang merantau dan juga mengadu nasib ke luar negeri. Salah satunya tadi seperti Qatar ini untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, ini kita lihat juga memang tujuan mereka ke sana ini adalah untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarganya yang ada di Indonesia. Sehingga bisa juga ini untuk bisa menghidupi keluarga yang ada di sini. Iya, kita aja yang anak rantau kangen, apalagi ini rantaunya jauh banget dari Qatar. Kita akan lihat bagaimana Lebaran nanti di Qatar. Tapi sebelumnya pemirsa, ini kita punya informasi yang sangat membahagiakan. Seorang wanita paruh-baya yang tinggal di kampung Osing, Desa Curug, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini 40 tahun berpisah hingga hilang kontak. Nah, nenek asal Wonogiri, Jawa Tengah ini akhirnya bisa kembali bertemu dengan sanak keluarganya. Inilah momen mengharukan saat Nenek Sadiem kembali bertemu dengan adiknya setelah berpisah dan hilang kontak selama 40 tahun lebih. Nenek Sadiem, 57 tahun, sudah sejak umur 15 tahun merantau ke ibu kota. Wanita asal Wonogiri, Jawa Tengah ini bahkan menemui jodohnya di kerasnya kehidupan megapolitan Jakarta saat bekerja menjadi buruh pabrik. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Sadiem tinggal bersama suaminya di Kampung Gunung Esing, Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ibu dari 3 anak dan nenek dari 6 cucu ini kini menjadi buruh tani di ladang orang, sementara suaminya menjadi buruh lepas harian. Sadiem mengaku tidak bisa pulang ke kampung halaman lantaran keterbatasan biaya.
di mana penghasilannya yang tidak mencukupi membuatnya hanya bisa bersabar hingga puluhan tahun. Saya dulu kan habis nikah ke sana ke Jawa, dapat ke bulan, pulang lagi ke sini. Habis di situ saya nggak mau pulang, nggak punya uang, nggak punya ongkos itulah. Cuman Nah ini cukup sedih sebenarnya, mengharukan ya, karena 40 tahun berpisah terus tiba-tiba berkumpul lagi tuh pasti rasanya tuh aduh bener-bener gimana gitu. Iya, kayak akhirnya bisa dipertemukan, bisa berbagi cerita lagi. Benar, gitu. kayak udah nggak bisa dijelasin lagi mungkin Wilson sama Deta tuh rasanya 40 plong tahun. gitu kan ya, 40 gitu tahun. kan. Kita 1 tahun kemarin nggak bisa mudik karena benar-benar ketat saja udah rindunya setengah mati, apalagi ini 40 tahun. Nah, tidak hanya cerita mengharukan di momen Lebaran, kita juga punya serba-serbi Lebaran lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa.